Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-6 dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Makensukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene kemudian berpindah ke masa lalu. Terlihat Leo yang telah menjadi Raja Iblis kembali ke istananya di ibu kota kematian Necrozoa. Dan saat masuk ke dalam istana, Leonis disambut oleh Rosalia. Okaeri, Leonis. Diketahui jika Leo datang dari medan pertempuran. Leo memberitahukan jika dirinya hampir mati 2 kali karena ada musuh yang lumayan tangguh. Namun dirinya berhasil menang karena telah menjadi Raja Iblis. Terlihat Leo memberikan harta rampasan perang kepada Rosalia. Dengan tersenyum, Rosalia pun menerimanya dan meminta Leo menyimpan harta itu untuknya. Rosalia juga berkata jika Leo sudah seperti Raja Iblis. Mendengar hal itu, Leo pun memberitahukan jika dirinya mendapatkan ilmu sihir yang kuat dari rekan barunya. Rekan yang dimaksud tentu saja Rosalia. Leo juga menambahkan jika pangeran bayangan hitam yang bernama Black Shadow Prince telah mengajarkan ilmu sihir baru kepadanya dan dia bisa diandalkan untuk mengurus negeri ini dalam bayangan. Rosalia pun akan mengirimkan perayaan atas kemenangan yang diraih Leonis. Ternyata Rosalia menunjukkan pedang suci yang dibawa Leo saat menjadi pahlawan. Namun sekarang Leo tak cocok dengan pedang suci tersebut. Oleh karena itu Rosalia mengubahnya menjadi pedang terkutuk. Dan diketahui jika Leo baru bisa memakai pedang tersebut ketika dia sudah memenuhi persyaratannya. Rosalia juga tak memberitahukan persyaratannya karena Leo sudah mengetahuinya. Dan pedang ini juga akan menguji kesungguhan tersebut. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Leo masih tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan Arakael setelah 1000 tahun. Leo juga beranggapan jika Arakael sudah menjadi Void dan mencurigai jika musibah setempet merupakan ulahnya. Namun saat Leonis menyerangnya, Arakael berhasil melarikan diri. Setelah memeriksa lambang yang ada di tangannya, Leo mengetahui jika Celia masih hidup karena lambang komandonya belum hilang. Karena tujuan mereka ingin membuatnya keluar, Leonis pun dengan senang hati akan meladeni Arakael dan akan memusnahkan para Void tanpa sisa. Black tiba-tiba datang dan berkata jika musuh bebuyutannya sudah kembali. Namun saat ini bentuknya telah berbeda dan Arakael telah menjadi pemimpin Void. Dan Leo meyakini jika mereka bisa lahir seperti ini, pastinya Rosalia ada di suatu tempat. Melihat para manusia berada di belakangnya, Black pun menanyakan hal itu. Black juga berkata jika Leo tak perlu susah-susah melindungi mereka yang lemah. Melihat tatapan mereka, Leo merasa jika sejak menjadi pahlawan, para manusia begitu takut dengan kekuatannya. Leo kemudian memerintahkan mereka untuk berada di dalam Sunny Spot. Mendengar hal itu, Cisela kemudian berterima kasih kepada Leo karena telah melindungi semua orang yang ada di sini. Karena dirinya dan yang lain tak apa-apa, jadi Cisela meminta Leo untuk menyelamatkan Celia. Merasa jika mereka tak takut dengannya, Leo pun mengelus kepala Cisela dan menyerahkan hal ini kepadanya. Mendengar jika Leo berjanji akan membawa Celia ke tempat ini, membuat semua yang ada di sana merasa senang. Leo kemudian mengeluarkan sihir penghalang untuk melindungi Sunny Spot dan juga memanggil pasukan skeleton untuk mengawal tempat itu. Mengetahui hal itu, Cisela dan yang lainnya pun merasa senang. Leo merasa jika dia tak punya kewajiban untuk melindungi tempat ini jika diserang. Namun Raja Iblis akan hancur jika mengabaikan tempat kaki tangannya. Terlihat Black membuka bekal yang diberikan Sakuya sebelumnya. Black berkata jika makanan tersebut dia dapatkan setelah mengibas-ngibaskan ekornya untuk manusia. Karena merasa lapar, Leo pun meminta untuk memakannya. Tak lama setelah itu, mereka berdua mendengar suara Finn dari alat komunikasi Celia yang terjatuh. Di sana juga terlihat salah satu Excalibur milik Finn. Di sisi lain terlihat Sakuya dan Regina melawan Void Hydra. Finn pun meminta melalui alat komunikasi agar Celia datang membantunya. Mendengar hal itu, Leo pun memberitahukan jika Celia sedang diculik oleh Void. Leo yang berjanji akan menyelamatkan Celia meminta bantuan Finn untuk melacak keberadaannya. Dan pada akhirnya Finn pun berhasil melacak keberadaan Celia. Diketahui jika Celia berada di lantai ke-7 di pusat kota taktis. Di sana terdeteksi ada reaksi sihir milik Celia. Namun sesaat setelah Finn memberitahukan hal itu, Hydra dengan cepat menyerang Finn. Namun secara tiba-tiba
Melihat kejadian barusan, Finn dan yang lainnya tak mengetahui siapa yang telah menolongnya. Dan ternyata yang menolong Finn ialah Sherry. Dengan wajah tersenyum, Sherry merasa jika menjaga manusia lebih mudah dibanding kerja paruh waktu di toko donat. Di sisi lain terlihat Leo dan Black menerobos masuk lewat terowongan bawah tanah. Karena Celia berada di tungku sihir, jadi Black mengetahui di mana tempat itu berada. Di perjalanan Black menanyakan mengapa Leo membantu manusia di saat dirinya sebentar lagi akan melawan 6 pahlawan. Leo pun menjawab jika kemampuan Finn layak untuk dimanfaatkan. Selain itu, Regina adalah pembantu dari kaki tangannya. Mendengar hal itu, Black pun merasa jika jawaban Leo masuk akal. Leo juga memberitahukan jika dirinya hanya sedikit tertarik dengan manusia. Setelah menerobos dinding tersebut, pada akhirnya Leo pun sampai di tempat Void Arakael dan berkata agar Arakael mengembalikan tangan kanannya. Serangan Leo barusan tak mempan karena Arakael memiliki regenerasi yang luar biasa. Mendengar jika Arakael menganggapnya mati 1000 tahun yang lalu, membuat Leo memberitahukan jika dirinya hanya menyegel jiwanya. Arakael kembali berkata jika dunia sudah berubah dan dunia akan terlahir dari ketiadaan. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Leonis tak memahaminya. Menurut Arakael, Void adalah hal yang membawa berkat bagi dunia dan dirinya telah terpilih. Mendengar nyanyian tersebut, Leo pun merasa jika Arakael telah menipu para pendeta. Di sisi lain terlihat Celia yang sedang terikat, dan dia mengetahui jika Leo datang menyelamatkannya. Arakael kemudian menyerang dengan akarnya, namun Leo dan Black berhasil menghindar. Leo kemudian membalas serangan tersebut dengan sihir yang bernama Sarianos. Namun serangan Leonis tak mempan karena Arakael memiliki kemampuan regenerasi. Dan saat Arakael berbalik menyerang Leo, Black secara cepat datang menyelamatkan tuannya. Black menyadari jika kekuatan dirinya dan Leo melemah. Ternyata seluruh area ini dikontrol oleh Arakael, dan dia pastinya sedang menyerap mana Leonis. Arakael kemudian memainkan nyanyian cahaya suci dan menyerang Leo dengan mantra suci tingkat 8 Lex Magido. Namun untung saja Leo dan Black berhasil menghindarinya. Meski Leo terkena serangan di lengan kirinya, namun Leo tak tinggal diam dan membalas serangan Arakael. Black mengetahui jika Arakael menyerap kekuatan tuku magis dan akan ada tembakan bertubi-tubi. Leo pun memberitahukan jika dia akan melakukan hal yang berisiko dan dirinya akan menjadi sedikit liar. Di sisi lain, terlihat Celia berusaha lepas dari jeratan akar milik Arakael sampai-sampai dirinya mengeluarkan banyak darah. Tak lama setelah itu, Celia berhasil mengeluarkan pedang Excalibur-nya. Namun dia masih kesusahan menggerakkan tangannya. Terlihat Leonis menggabungkan kekuatannya dengan Black dan akan menyerang Arakael dengan Sir Howling Blast. Celia berkata jika dia tak akan kalah karena dirinya sudah berbeda dengan 6 tahun yang lalu. Dan secara mengejutkan Celia berhasil mengeluarkan senjata dari darahnya. Dan senjata tersebut memotong akar yang menjerat Celia. Melihat keberadaan tangan kanannya, Leo pun melemparkan alat komunikasi yang dipegang dia sebelumnya ke arah Celia. Alat komunikasi itu pun menancap ke dada Celia. Dan secara tiba-tiba terlihat Black meminta maaf dan berkata jika dirinya sementara waktu tak bisa bertarung. Mendengar hal itu, Leo pun meminta Black untuk beristirahat karena dia sudah cukup membantunya. Melihat Celia berhasil lepas, Arakael pun merasa terkejut dibuatnya. Ternyata Leo diketahui telah berbagi darah dan sihir dengan Celia. Leo dan Celia pun akhirnya bertemu. Leo berkata jika Celia sudah cukup terampil dengan kekuatan vampirnya. Ternyata Leo menggunakan alat komunikasi untuk berbagi darah dan sihir dengan Celia. Dengan melumurkan darahnya, Leo menancapkan alat komunikasi tersebut ke dada Celia. Berkat hal itu, Celia bisa bertarung bersama Leo. Arakael pun akan memusnahkan Leonis dengan caranya. Dan dia kemudian mengeluarkan mantra tingkat 10 untuk menyerang Leonis. Melihat hal itu, Leo pun akan memusnahkannya. Dan meminta Celia untuk melindunginya, karena hal ini akan memakan banyak waktu. Leo kemudian melompat dan akan menggunakan pedang terkutuknya karena dirinya tak perlu mempertimbangkan hal lain lagi. Black kemudian memperingatkan Leo jika sekali ditarik hal serius akan terjadi. Diketahui jika pedang tersebut menguji kesungguhan Leonis dan dia harus berkehendak atas perintah pedangnya. Pedang suci tersebut telah diubah menjadi pedang iblis untuk mempertahankan kekuatannya dan tak akan dimaafkan jika menarik segel sebelum syaratnya terpenuhi. Leo berkata jika ketentuan menarik pedangnya adalah untuk melindungi kerajaan. Dia menginginkan pedang iblis menjadi kekuatannya. Oleh karena itu, Raja Iblis menetapkan Seven Assault Garden sebagai kerajaannya yang baru. Selain itu, seluruh penduduk di sini adalah penduduknya.
Dan pada akhirnya Leonis berhasil membuka segelnya. Melihat hal itu, Black merasa jika pedang iblis menyetujui kesepakatan dari Leonis. Arakael tak menyangka jika Leo dapat menggunakan pedang tersebut. Mendengar perkataan barusan, Leo merasa jika Arakael ketakutan. Namun dia sudah terlambat untuk itu. Leo kemudian mengeluarkan teknik pamungkas gaya kerajaan Loganius. Dan sesaat kemudian, dan pada akhirnya Arakael berhasil dimusnahkan. Bersamaan dengan hal itu, para Void yang hidup tiba-tiba tumbang, dan keberadaan mereka perlahan sudah menghilang. Mengetahui jika bencana Stampede telah mereda, serta Void Lord telah menghilang di tungku magis, membuat semua orang di pusat komando merasa lega sekaligus senang. Di sisi lain, terlihat Celia dan Leo bertemu dengan Regina dan yang lainnya. Celia pun merasa senang karena anggota Platon 18 baik-baik saja. Setelah itu di asrama, terlihat Raja Iblis nyari otot karena efek dari kekuatan pedang iblis. Tak hanya itu, pedang iblis juga menyerap sihirnya. Tak lama setelah itu, terlihat Celia datang ke kamar Leo. Celia juga memberikan medali yang dibuat oleh Sunny Spot. Leo merasa jika 1000 tahun yang lalu, dirinya memang melindungi manusia walaupun membencinya. Tapi siapapun yang memberikan penghormatan kepada Raja Iblis harus dilindungi. Setelah itu dengan wajah memerah Celia berkata, jika menggunakan pedang suci rasanya menguras banyak darah. Oleh karena itu, Celia ingin menghisap darah milik Leonis. Namun saat Celia menghisap darah dari tangan Leo, Celia pun beralasan jika dirinya hanya merawat Leo. Setelah itu di kapal perang, terlihat sang putri berangkat ke Azul Garden ke-7. Namun karena bencana Stampede telah berakhir, pengawalnya pun menanyakan apakah dia akan kembali. Namun sang putri menolaknya karena bangsawan bekerja sama melindungi kota. Nah itu dia alur cerita episode ke-6 dari anime Second Gaku no Makensukai. Annual Story akan menceritakan episode ke-7 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.